Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas 4 pusaka yang baru saya dapat hasil hunting dan sudah baru saya cucikan dengan material yang sangat cukup bagus. Saya katakan cukup bagus karena besinya pulen. Sebagian ada keris nom-noman era Mataram Islam atau yang disebut Mataram HB Jogja. Ya mungkin langsung aja ke pusakanya. Kita akan review satu pusaka dulu ini. Ini masih plastikan ya. Ini baru saya cuci, habis saya selesai cuci jamas. Ini pusaka. Ya, ini terlihat mungkin sekilas pusaka ini terlihat seperti besi era keris nom-noman. Karena apa? Permukaannya sangat licin, pulen, tapi di sini nampak jelas selorok, tapen, pamornya sangat jelas. Yang menjadi sorotan saya pada pusaka ini adalah material pamor dan besinya. Nanti di video ini akan saya detailkan pada rekaman pusaka ini saat siang hari dan juga pada saat dekat material detailnya ya. Ini saya katakan pusaka yang sangat cukup istimewa. Amati detail material pusaka ini, pusaka dengan ratusan tempa lapis bahkan jutaan dengan pamor yang ahyodiat ndeling, besinya licin, keris yang sepuh tapi seperti baru, pamor dan mastiban sangat jelas terlihat selorok, tapen, pamornya. Ini adalah pusaka yang sangat terawat milik Kiai Sepuh di Tuban. Anda lihat materialnya sangat berbeda dengan keris-keris Tuban lainnya. Ini dikatakan pusaka Yasan Raja oleh Empu Tuban. Jadi sangat istimewa, dan coba perhatikan lagi jenis materialnya. Sangat langka material yang seperti ini dan terkenal sangat ampuh. Ini adalah meteor, material dengan meteor tapi bukan meteor Prambanan, meteor yang pilihan pada era Sepuh Tuban. Sebagian pendapat mengatakan ini pusaka PB Sepuh, Yasan PB Sepuh. Tapi yang pasti materialnya ini sangat langka pusaka seperti ini dan terkenal ampuh untuk tuah kerejekian, kuat kebandan, mempermudah sang pemilik mendapatkan kerejekian dan berkah yang berlimpah. Sedangkan di sor-soran ada pamor seperti kudung atau tunggak semi, sangat cocok untuk orang yang berprofesi wirausaha ataupun perdagangan. Ini kondisi saat diminyak lebih nampak lagi, lebih jelas delingnya, pamornya halus nyutro seperti sutra. Tampak ini material pamor dari bahan meteorit yang jelas dengan selorok dan besi yang kehijauan. Ini saya kategorikan pusaka grade A Tuban Sepuh. Ya, sebagian pendapat juga PB Sepuh. Tapi dari segi material tidak diragukan, dengan material seperti ini sangat langka. Anda bisa cari di perkerisan-perkerisan material yang seperti ini. Ini salah satu contoh pusaka yang kelasnya Kanjeng Kiai. Materialnya Anda lihat, amati lebih detail lagi, jelas saat kondisi diminyak. Kanjeng Kiai X sesepuh. Kalau saya percaya tuanya bukan hanya kerejekian tapi juga kasepuan. Dan besi seperti ini terkenal ampuh dan pilihan. Tentunya empu yang sangat mumpuni yang bisa membuat pusaka seperti ini. Bukan sekedar empu, Anda rasakan ini auranya juga hidup. Pusaka ini sangat hidup dan tua. Yang saya rasakan secara pribadi, pusaka ini pusaka yang tenang tetapi memiliki power yang besar. Ya, tidak diragukan dari silsilah sejarah pemilik sebelumnya
Ini dipercaya pusaka Yasan Raja PB Sepuh Tuban. Ini saya dapat dari Tegal, dan teman saya di Tegal ini dapat dari Tuban. Pusaka ini memiliki sejarah, dulunya dipegang salah satu sesepuh di Tuban, pindah ke teman saya satunya lagi, akhirnya saya mahari. Mungkin teman saya yang sebelumnya nggak tahu sejarah pusaka ini, tapi setelah saya telisik lebih jauh, ini pusaka ini adalah bekas keturunan salah satu sesepuh di Tuban. Ini saya katakan pusaka yang cukup langka pada materialnya. Karena apa? Sangat licin bulen dan sangat mirip nom-noman. Saya sempat sharing-sharing ke beberapa pakar, termasuk Pak Adi Sulistyo, termasuk teman saya di Jember, teman saya di Surabaya, ya beberapa teman juga ada di Jawa Tengah juga, saya nggak sebut nama ya. Saya tanyakan, ini pusaka ini tangguh apa sih? Nah, kalau masalah menangguh pusaka itu kan perbedaan pendapat pasti ada, tapi paling tidak yang mendekati itu tangguhnya tangguh apa. Kalau kita lihat di Gonjo, di sini nggak ngunceng mati, tanda-tanda keris sepuh di sininya ngunceng mati, tanda-tanda keris HB atau PB di sininya itu buntut urang. Sedangkan di sini saya katakan sedikit buntut urang, dan di ujung sirah cecaknya ini nggak lancip, ya. Jadi pendapat pertama mengatakan ini PB sepuh mas, keris ini PB sepuh. Karena apa? Materialnya sangat pulen, licin, bisa dikatakan besinya licin, tapi sepuh, bukan nom-noman. Maksudnya ini Mataram nom-noman era sepuh. Kita tahu Mataram nom-noman era sepuh itu mulai era PB1 sampai PB4, atau ada yang menyebutkan PB1 sampai PB5. PB6, 7, 8, 9, 10 itu disebut nom-noman, Mataram nom-noman. Kalau PB1 sampai PB4 itu disebut masih era PB sepuh. Nah, kalau kita lihat ricikannya di sini nggak ada tungkaan ya, tungkaannya nggak ada. Secara simpel sederhana pasti orang melihat keris nom-noman di sini pasti ada tungkaan mas di Gonjo, tungkaan ke atas. Kemudian bawah Gonjo ini ciri-cirinya PB nom-noman itu di Gonjonya ini pasti nggak mungkin ngunceng mati, tapi di sini pasti buntut urang. Saya terus terang awalnya sempat bingung menangguh pusaka ini. Kalau saya bilang Tuban, tapi materialnya selicin ini, seperti keris baru. Ada pepatah salah satu senior perkerisan di Jawa Timur, pasti yang saya ingat itu omongannya beliau, cari keris sepuh yang seperti baru itu langka. Itu bukti otentik bahwa keris itu terawat secara turun-temurun. Ya contohnya pusaka ini. Nah, pusaka ini nanti kita lihat detailnya. Dan pusaka ini sejarahnya saya mungkin nggak bisa cerita terlalu detail di sini, karena khawatir ada perbedaan persepsi pendapat. Tapi yang jelas pusaka ini adalah pusaka bekasnya salah satu sesepuh yang tersohor di Tuban. Dan pusaka ini kalau ditelisik lebih jauh lagi, ini Yasan, dianggap Yasan empu dalem, Yasan Tuban, keris Tuban. Dengan material yang seperti ini, ahyodiat, deling, nginden, dan sangat halus nyutro. Tempaannya ini bisa dikatakan bukan lagi ratusan tapi ribuan, bahkan jutaan tempa ya pusaka seperti ini, karena menimbulkan kesan nginden. Di sini pamornya hujan mas, di sini aus, agak sedikit aus ya karena usia. Juga menunjukkan ini bukti otentik bahwa keris ini keris sepuh, bukan keris baru atau kamardikan atau proses ya. Ini buktinya, otentiknya juga. Nanti saya akan tunjukkan foto paksi dan bawah Gonjo. Di Gonjo ini, di paksinya ini sepuh sekali keris ini. Ya bisa juga ini era Tuban Mataram akhir sebelum era HBPB.
Tapi sebagian pendapat juga mengatakan ini PB sepuh mas, PB sepuh, keris yang paling dicari di era Mataram Islam. Nah, kalau ini keris Tuban, materialnya sangat istimewa. Karena saya menemui keris Tuban pada umumnya itu materialnya seperti ini. Ini contoh buat pembanding. Nah, beda kan? Ini Tuban, ini sebagian pendapat mengatakan PB sepuh atau hiasan raja Empu Tuban. Empu Tuban ada Empu Bekel Jati, ada Empu Panekti, macam-macam di situ. Dan mereka memiliki ciri khas masing-masing. Disebut Empu Bekel Jati juga bisa ini karena deling materialnya, pamornya full ayodiat. Tapi saya rasa bukan. Karena nanti ada contohnya Empu Bekel Jati Tuban yang saya miliki dan saya review di video ini. Dapurnya Tilamupe, pamornya Hujan Mas. Di sini ada seperti tunggak semi ya. Ada Rojo Gundolo, tunggak semi di sini, terus atasnya ini Hujan Mas. Otomatis pusaka ini pusaka dengan tuah kerejekian. Kerejekian untuk mempermudah sang pemilik mencari rezeki dan berkah. Tapi ya saya mau cerita lebih detail ini sulit ya, karena nanti pasti banyak persepsi, perbedaan persepsi, banyak perbedaan pendapat. Tapi yang saya katakan, coba Anda amati nanti di video detail pusaka ini. Perhatikan material pamornya dan material besinya. Ini saya katakan cukup langka. Yang seperti ini, Tuban seperti ini, deling ayodiat, besinya licin, tapen pamor, seloroknya sangat jelas. Jadi ini bisa saya katakan bergelar Kanjeng Kiai, seperti ini pusakanya. Anda lihat di pusaka-pusaka di Keraton Jogja, pusakanya pamornya biasa-biasa, sederhana, tetapi memberikan aura sifat raja ya, Merbawani, Prasojo. Jadi beda rasa dengan pusaka-pusaka pada era Mojopahit ataupun Belambangan. Kalau Belambangan gagah, pusaka Madura pasti gagah. Belambangan, Madura itu gagah. Pamornya itu gebiah pamor. Pamor-pamor miring, pamor-pamor yang belum ada di pakem itu banyak di keris-keris Madura ataupun keris Belambangan saya temui. Tapi kalau keris-keris Jogja, Solo pasti wangun, adem, tapi memancarkan aura raja. Ini filosofinya dapur Tilamupe ya, sering kita bahas, cocok untuk siapapun. Sedangkan dari pamor, ini pamor Hujan Mas. Teman-teman tahu pamor Hujan Mas yang sepuh, yang original, maharnya pasti di atas 10 juta rupiah, karena satu faktor kelangkaan, yang kedua juga dipercaya adalah kasta tertinggi pusaka dengan tua kerejekian atau kejayaan. Intinya di pusaka ini yang saya tekankan adalah materialnya yang sangat istimewa. Nanti detailnya Anda lihat sendiri. Sampai beberapa teman-teman Jogja bilang, "Mas, itu pusakanya sampean, saya posting di Facebook, saya banyak yang komen, itu Kanjeng Kiai Mas, itu yasan itu ya." Makanya ini saya katakan ini pusaka yasan PB sepuh. Karena kalau HB nggak seperti ini pas ikutannya. Ini kan lihat, gonjonya agak tinggi, di sini nggak terlalu licin, terus ini agak buntut kurang meskipun sedikit. Dan materialnya material pusaka PB sepuh memang seperti ini. Kalau PB nom-noman itu PB mulai PB 7 sampai PB 9. 5, 6, 7 sampai 9. Jadi ini pusaka yang saya rasa cukup langka dan saya yakin ini pusaka ampuh, ex sesepuh. Saya tidak berani mengatakan ex sunan karena beberapa orang spiritual mengatakan ini bekasnya salah satu sunan Mas di Tuban. Nah, tapi saya nggak berani berbicara sampai sejauh itu karena apa, nanti menimbulkan banyak persepsi. Tapi yang pasti Anda amati materialnya, Anda amati pusaka ini, dan Anda cari coba di luar sana, nemu nggak material yang seperti ini. Dan ini meteor ya,
bukan nikel, saya katakan bukan nikel yang nikel keris baru, beda. Karena kalau meteor ini ada inden, ada abu-abu, ada mengkilapnya, ada warna perak, semu abu-abu di sini terkandung di sini. Jadi saya katakan ini meteor. Sempat saya juga apa ini meteor Prambanan, tapi ternyata bukan. Tapi ini meteor pada era itu. Ya kalau kita berbicara tentang meteor, banyak beberapa teman-teman Jogja atau Solo itu kan mengatakan keris meteor itu ada sejak era 1800-an karena ditemukan meteor Prambanan yang disebut Kanjeng Kiai Pamor yang disimpan oleh Keraton Solo. Mereka menyebutnya itu Kanjeng Kiai Pamor. Jadi adanya konsep Ibu Bumi Bopo Angkoso itu sejak adanya Pamor Prambanan. Tapi setelah saya sharing ke Pak Adi Sulistyo, ke beberapa pakar yang lain, tidak seperti itu. Pada era Mojopahit maupun era sebelumnya itu sudah ada ditemukan meteor yang jatuh ke bumi. Itu bukan cuma di Prambanan itu, ada sudah di bumi. Cuma meteor itu ada yang berbentuk sekedar batu, ada yang berbentuk batuan, tapi di situ paduan utamanya adalah nikel dan logam-logam lain, ya. Nah, itu ketika ditempa yang meteor cuma tanpa nikel, ya memang ditempa pada besi itu mungkin pencampuran besinya itu nggak sempurna, nggak menimbulkan kesan pamor ayodiat. Tapi ketika ada meteor yang memang ada kandungan nikel dan kandungan lain-lainnya, itu ditempa di besi pasti pamornya deling. Coba kita lihat keris-keris Madura Poso ataupun keris-keris Mataram Sultan Agung. Di situ kerisnya deling. Nah, deling bukan deling nikel baru ya, tapi nikel lama. Sedangkan pada masa itu, pada masa zaman itu, nikel masih dicari juga, masih orang itu belum paham apa nikel, belum secanggih sekarang. Makanya pada waktu era Mojopahit, Tuban, itu sebagian kerisnya ada yang menggunakan meteor yang mengandung nikel, sebagian lagi menggunakan meteor yang tidak mengandung nikel. Makanya beda-beda warna pamornya, ada yang deling ayodiat, ada yang ngapuk, ada yang pasir malelo. Nah, kita harus objektif dalam memahami ini. Kemudian yang kedua, nah ini keris juga yang tadi contoh ya, perbandingan. Ini juga keris Tuban, tapi ini tidak terlalu ayodiat. Coba dilihat detailnya. Nah, ini kan bisa dikatakan ngapuk, beda sama yang tadi. Ini juga berdapur tilamupe. Cuma sayangnya di sini besi yang atas ini agak kasar karena perawatannya kurang. Kalau dari bawah besinya halus. Coba dilihat. Nah, halus. Sedangkan di atas agak kasar karena perawatannya. Ini saya dapat di desa. Kalau kita lihat ini tilamupe juga, dapurnya ada tikel alis, pijetan, pamornya jung isi dunyo, ya. Seperti lingkar ada isinya lingkar-lingkar, ini jung isi dunyo, sama tuanya dengan hujan mas. Ini keris-keris untuk kerejekian. Cuma di sini ada pamor titipan di sini, di sor-soran. Ini gonjonya juga gonjo sumber mas, lingkar-lingkar. Kalau ini jelas keris Tuban sepuh. Ini pusaka dengan material seperti ini adalah pusaka Tanggo Tuban sepuh. Sudah terlihat jelas ini di gonjo ada pamor sumber mas. Sedangkan pamor pusaka ini sendiri adalah pamor Jung Isindunyo yang dipercaya tuahnya mudah sang pemilik untuk menumpuk harta dan memperkaya diri, yaitu Jung Isindunyo yang mengumpulkan harta. Sedangkan dalam pengumpulan harta itu sendiri, tidaklah manusia itu bermanfaat buat orang di sekitarnya. Agar lebih bermanfaat lagi harta yang dimiliki orang tersebut. Terlihat susunan pamor yang cukup utuh. Ini pusaka Tuban, tapi kalau lihat dari gonjonya itu tidak ngunceng mati atau buntut urang. Ada sebagian pendapat yang menyebut ini
pusaka HB sepuh. Yang pasti ini adalah contoh pusaka tus Empu Tuban yang tidak diragukan lagi keampuhannya. Empu Tuban sangat mumpuni untuk keris-keris dengan tuah kerejekian. Ya, sebagian pendapat ada yang juga yang bilang karena di sini loh, gonjo ini loh, ini juga tidak nguncak mati. Ini ada seperti buntut urang sedikit, coba amati. Lah, ini agak melebar meskipun sedikit. Kalau materialnya saya katakan ini keris tuban, tapi kalau pasikutannya digonjo, ini bisa dikatakan HB sepuh. Karena keris-keris HB itu kan pamornya seperti ini. Seperti ini ada contohnya keris HB. Keris HB itu kalem, nggak seperti keris PB. PB itu Solo itu kan kerisnya bior, gagah, menciptakan, terus banyak yang pamor-pamor Prambanan yang beling. Sedangkan kalau keris-keris HB itu seperti ini, kalem, pamornya kalem. Nah, ini kan hampir sama. Ini udah ada tungkaan meskipun sedikit di sini. Ini pusaka HB sepuh. Gonjonya agak panjang, tungkaannya sedikit di sini, pamornya neutro atau halus, besinya seperti ini. Ini keris Jogja HB. HB itu kesannya kerisnya sederhana, wangun, tapi merbawani. Kalau PB kerisnya lebih gagah. Nah, bisa dibedakan ya. Jung isi donyo pamornya bisa dilihat di buku seperti ini, ada lingkaran, terus di dalamnya ada isinya bulat-bulat. Ini keris-keris kerejekian. Ini juga menurut saya keris yang cukup bagus. Pamornya gonjonya Mas Kumambang, bukan Mas Kumambang, mohon maaf apa, sumber mas. Percaya sang pemilik tidak akan pernah kekurangan. Dan yang ketiga ini keris juga dapur lurus, dapur leres. Ini pusaka HB sepuh. Ini juga pusaka bagus karena apa, ini termasuk yasan ya, yasan HB1 atau HB sepuh. Pamornya Wahyu Timurun. Kenapa keris-keris HB dan PB yang lurus itu lebih mahal daripada yang lu? Karena sebagian pendapat orang Jawa Tengah, keris yang lurus pada era HB ataupun PB itu biasanya dulu pesanan raja atau yasan. Kalau yang lu itu belum tentu, bisa jadi kaum bangsawan atau strata di bawahnya. Makanya keris-keris yang berdapur HB atau PB yang lurus itu pasti nilainya jauh lebih mahal daripada yang lu. Sama-sama satu era, misalnya HB3 yang lurus maupun yang lu, biasanya pasti nilai mas kawinnya atau maharnya itu lebih mahal yang lurus. Ini coba Anda amati, keris ini sangat wangun ya. Besinya halus, pamornya neutro dan sepuh. Ini HB sepuh seperti ini. Saya lebih cenderung ke keris-keris yang sepuh ya, karena lebih main aman sih. Karena ini adalah pusaka HB sepuh tus. Amati materialnya, material yang sangat lembut, kalem, pamornya lembut seperti neutro ya, dengan pamor Wahyu Timurun yang dipercaya tuahnya memberikan wahyu atau keberuntungan pada sang pemilik untuk mendapat gelar dan kedudukan penting di suatu lingkungan atau di masyarakat. Banyak pusaka-pusaka Kanjeng Kiai yang saya lihat di keraton-keraton HB Jogja, pamornya pamor Wahyu Timurun. Karena Wahyu Timurun itu bukan cuma menaikkan derajat untuk di masyarakat, tetapi juga dipercaya menambah kepekaan sang pemilik ketika adanya sesuatu dalam kehidupan sang pemilik. Pasikutannya sangat enak dipandang, luwes, HB sepuh, gonjonya panjang, geger sapi. Nah, ini posisi kondisi di minyak agar lebih nampak jelas materialnya. Jadi lebih untuk ini kita ketahui ini pusaka HB sepuh seperti ini pasikutannya, atau HB1 ya. Materialnya Anda lihat, pamor Wahyu Timurun juga banyak menjadi buruan para pejabat
karena dibutuhkan tuah kewahyon atau menjadi terpilih, orang yang terpilih di suatu wilayah ataupun masyarakat. Biasanya diagem oleh para pejabat ataupun orang yang ingin menjabat DPR, bupati ataupun kepala desa di suatu wilayah. Pasti cari pamor keris dengan pamor Wahyu Timurun seperti ini. Tuahnya juga tidak diragukan, keris-keris Mataram Islam itu lebih dingin dan lebih mudah menyatu dengan sang pemiliknya. Coba Anda amati, rasakan pasikutan yang sangat enak dipandang, luwes, kalem, merbawani, tetapi memancarkan sifat raja yang prasojo dan berwibawa. Ini contoh ya, pusaka Kanjeng Kiai HB Sepuh. Bisa dikatakan ini yasan HB, yasan raja yang diciptakan era HB Sepuh B1 Jogja. Kalau ngomong PB9, HB9, HB10, HB nom-noman, PB nom-noman itu harus perlu belajar lebih banyak lagi. Terus terang saya sendiri masih tetap belajar terus-menerus dan nimba kaweruh ke teman-teman Jogja Solo maupun teman-teman yang pakar di Jawa Timur. Pamornya Wahyu Timurun dipercaya tuahnya sang pemilik akan lebih peka dan memberikan sang pemilik kewahyon. Wahyu itu kan petunjuk, memberikan hampir sama dengan junjung derajat, memberikan wahyu. Sang pemilik lebih berwibawa dan lebih disegani di masyarakat, menaikkan derajat juga. Tapi ya itu penjabarannya. Secara simpelnya Wahyu Timurun ya kewahyon. Kewahyon itu kan ya wahyu itu bisa berupa rezeki, bisa berupa petunjuk, bisa berupa terpilihnya seseorang di kalangan masyarakat menjadi pemimpin atau menjadi orang yang derajatnya diangkat, lebih dihormati. Nah, ini menurut saya ini salah satu keris keraton dalam yang keluar ke umum, masyarakat umum. Jogja HB, ini HB1 atau HB Sepuh. Kerisnya seperti ini. Coba Anda lihat juga, buka di YouTube ataupun di Google keris-keris keraton dalam HB yang ada di Jogja. Lihat, kerisnya biasa, sederhana, tapi mempunyai aura dan ciri khas sendiri. Kalau keris PB coba Anda buka, gagah, biasanya godong andong. Yang nom-noman itu wilayahnya godong andong. Ada yang terkenal lagi PB Brojoguno, kerisnya gagah. Nah, itu macam-macam lah, di sana banyak di Google. Cuma yang saya katakan ini dari garapnya wangun, sederhana tapi enak sekali dipandang. Di sini juga ada geleger sapi ya. Nah, ini ciri khasnya HB, nggak terlalu lincik, odo-odonya nggak terlalu lincik. Nanti saya masukkan di video detailnya ini pada foto siang hari, foto konjo paksi. Untuk apa? Untuk sharing ke teman-teman. Ini keris hiasan HB Sepuh yang diestimasikan ini bekasnya raja. Yang terakhir ini ada keris yang cukup fenomenal juga. Ini ada ceritanya. Ini baru selesai cuci semua. Kerisnya sangat gagah, bilanya lebar, panjang, ya. Pamornya agyodiat deling sekali. Coba dilihat nih fokusnya. Nanti penataan pamornya rapi, gak ada yang nerjang landep ke selorok, ya. Ini deling. Saya sempat juga menyaringkan beberapa pakar, ini keris apa ini?
kok besar seperti Tuban, cuma deling. Sedangkan kalau kita lihat di gonjo ini juga nggak ngunceng mati, sangat jelas ini buntut urang gonjonya. Gonjonya ini buntut urang, tapi di sini nggak ada tungkaan. Ya boleh saya katakan, dan saya hasil juga sharing-sharing, ternyata ada yang mengatakan Tuban Mataram akhir, ada yang mengatakan Empu Bekel Jati Tuban karena deling Ayodiat. Dan setelah kita rangkum dari beberapa pakar-pakar, dan saya juga menyimpulkan, ini saya katakan PB Sepuh Yasan, PB Sepuh Empu Bekel Jati. Kenapa kok Empu Bekel Jati? Materialnya, pamornya Ayodiat, nginden dan main. Dan ini kalau Anda dari jauh mungkin terlihatnya kasar, tapi kalau dekat ini sangat halus. Ini adalah pusaka yang menurut saya juga sangat istimewa dari materialnya yang Ayodiat deling, berpamor miring. Pamor miring menjadi salah satu buruan kolektor karena dipercaya pamor miring itu kastanya lebih tinggi daripada pamor melumah. Ini pamornya lar gangsir, kondisinya juga pulen, lebar. Di paksinya nanti saya ada fotonya, itu paksinya ada tendek, dan ini sepuh, bukan keris baru atau bukan keris proses. Bisa Anda lihat, amati material, detail materialnya. Ini juga pusaka Yasan PB Sepuh Empu Bekel Jati Tuban. Kalau kita lihat materialnya sangat deling Ayodiat. Cuma ini kamera kita juga sulit untuk fokus pada keris yang satu ini, makanya nanti saya akan selipkan beberapa foto-foto detail ya. Entah kenapa ini kamera pada pusaka yang ini sulit untuk difokuskan. Nah, Anda lihat pamor ini dipercaya tuahnya menambah kewibawaan, mempermudah pergaulan, dan ini juga memiliki sejarah panjang keris yang ada di Tuban. Ya, dari cerita ke cerita pemilik sebelumnya, ini pusaka ini pernah dipegang salah satu sunan yang ada di Tuban. Pusaka ini awalnya adalah Yasan Raja yang lalu diberikan kepada salah satu sunan di Tuban yang sudah berjasa memberikan doa waktu itu untuk keperluan sang raja. Ganggang Kanyut, dapurnya brojol, dapur sederhana, dapur keris lurus. Dan ternyata ini pusaka memang bukan pusaka sembarangan. Saya dapat dari Jember, dari kepala desa sekarang masih jabat, Pak Samsul di Kaliwining. Tambi Puji Jember, Pak Samsul desa Kaliwining. Anda boleh cek, beliau sekarang masih menjabat sebagai kepala desa. Beliau banyak koleksinya. Dan setelah saya telusuri cerita, ini pusaka dulu dapatnya juga dari Jember. Cuma setelah saya gali lebih dalam, info dari keturunannya Yai Ahmad Siddiq itu dapat dari Tuban. Tuban juga sesepuh kiai lah, saya nggak nyebut namanya, di Tuban juga. Kalau cerita lagi mas, ini dulu juga bukan pusakanya orang sembarangan di Tuban, makanya dipegang kiai Tuban. Nah, ini infonya ya, saya nggak berani ngomong ya. Ini juga memang dulu Yasan Raja, karena untuk kebutuhan raja lebih pergaulan semakin dikenal di kalangan masyarakat, semakin luas dan ada efek wibawanya. Cuma dari raja itu turun dihadiahkan ke salah satu sunan di Tuban juga. Makanya saya ketika saya dapat pusaka ini, saya juga sempat terheran-heran. Ini pusaka Tuban. Saya mengatakan ini PB Sepuh. Ini juga pusaka Tuban, dan ini sama dari sana semua, dari Tuban semua setelah silsilanya. Dan ini sempat dulu mau
dimahari oleh Bupati Jember, dipaksa, tapi sama beliaunya nggak mau, akhirnya meninggal ke turunannya, dan sampai sekarang turunannya nggak ada yang mau pegang keris ya, karena orang ini macam-macam ya mungkin, atau gimana yang pasti ini pusaka ini ada sejarahnya semua. Saya gali lebih dalam, ini punya sesepuh di Tuban, 2 pusaka ini, dan saya kategorikan ini pusaka yang materialnya sangat istimewa karena di sini deling ayodiat, slorok tapen pamornya jelas, dan di sini uniknya juga di gonjo ini ada tindik. Nah, tindik itu kan juga salah satu ciri keris-keris sepuh, bukan keris nom-noman. Tapi di sini gonjonya buntut urang, bukan gonjang mati. Jadi bisa saya simpulkan ini yasan PB sepuh Empu Bekel Jati Tuban. Ini pun begitu. Setelah kita amati materialnya, langka di pasaran, coba Anda cari, udah material yang seperti ini coba Anda cari, pasti langka. Kalau seperti ini Anda masih nemu, umum, Tuban seperti ini umum, tapi kalau ini sangat langka. Nah, dan selama megang ini pusaka ini banyaklah cerita-cerita dari pemilik sebelumnya, dimana mereka mendapatkan berkah, rezeki, berkelimpahan. Ada juga kejadian yang di luar nalar, cuma mungkin nggak bisa saya ceritakan di sini karena apa, persepsinya orang itu lain-lain. Yang pasti di sini saya cuma menunjukkan ke objektivitasannya dulu. Dari segi material ini pusaka bagus, garapnya pun bagus, dan memiliki sejarah yang jelas. Mungkin itu ya. Beberapa waktu ini saya juga mulai mendalami keris-keris Mataram Islam, karena juga banyak kawan-kawan saya yang fanatik, sukanya itu keris Mataram Islam, yang mulai keris Pajang, keris Demak, keris Mataram sampai Mataram nom-noman. Dipercaya keris Mataram Islam ini yang diisi-isikan doa sang empu pada kerisnya ini udah mengandung ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat suci maupun Asmaul Husna. Ya, jadi sudah diisikan di sini, ada yang diisi Asmaul Husna, ada yang ayat-ayat yang lain, surat, bahkan surat-surat pendek diisikan pada suatu pusaka, bahkan yang seperti itu. Hanya pusaka ini memang ya bisa dikatakan benda yang cukup istimewa. Mungkin itu dari review 4 pusaka saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin agak bertele-tele atau agak muter-muter, karena saya juga membabar pusaka ini ya berjalan apa adanya. Terus terang kita nggak konsep dulu, belum apa, yang penting kita jelas. Oh ini tuahnya ini, filosofinya ini, seperti ini ganggang kanyut. Jadi percaya tuahnya menambah kewibawaan sang pemilik, terus mempermudah pergaulan. Ya, tapi juga kita lihat garap pusaka. Pusaka ini bisa kita nilai dari materialnya. Ada teori tuh sirapuh, mor, lain-lain itu macam-macam. Nah, kita harus baca buku. Yang pasti intinya pusaka itu yang pertama harus sepuh, yang kedua original. Kalau saya pribadi simple aja, nggak perlu ribet. Yang ketiga lihat besi, lihat pamor, lihat tangguh, lihat keutuhan, lihat garap, enak nggak dilihat. Sedangkan enak enggaknya itu juga tergantung tiap tangguh berbeda-beda. Seperti era Medion
daerah Belambangan, Mojopahit itu wengit seperti itu. Kalau Mataram wangun, jadi punya karakter masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jaya selalu pusaka-pusaka di Indonesia, dan banyak yang mau merawat, banyak yang mau belajar dan merawat pusaka Nusantara sendiri. Rahayu, rahayu, salam budaya.